Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu guru harap kalian sehat selalu ya dan belajarnya tetap semangat. Nah, bertemu lagi dengan pelajaran Bu Guru ya, pelajaran bahasa Sunda setiap hari Senin. Nah, pada hari ini ya kita akan membahas materi mengenai ngalarapkeun tanda baca ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu supaya Allah memberikan kita kemudahan dalam belajar. Siapkan untuk belajar. Kalau sudah siap, coba sekarang kita buka buku bahasa Sundanya halaman 43 ya. Tentang ngalarapkeun tanda baca atau ya maksudnya itu menerapkan tanda baca. Nah, pasti kalian juga tahu kan tanda baca itu ada apa saja, banyak ya kalau tanda baca. Nah, ini penjelasannya anak-anak. Kalau tidak ada di dalam buku atau kalian belum paham, boleh kalian tulis ya. Nah, tanda baca. Tanda baca biasanya digunakan pikeun nunjukkeun struktur tulisan, intonasi atau wajeda ya. Nah, jadi maksudnya itu begini anak-anak. Tanda baca itu ya biasanya digunakan untuk menunjukkan struktur tulisan. Nah, maksud struktur tulisan itu susunan pada tulisan ya. Kemudian intonasi itu tinggi rendahnya suatu nada pada kalimat yang memberikan penekanan. Kemudian jeda. Nah, jeda itu kapan waktu kita untuk berhenti ketika membaca ya. Jadi kalau kita membaca itu tidak seenaknya aja gitu. Tidak langsung tidak bisa berhenti di mana saja, tidak bisa langsung menerobos bacaan gimana aja gitu, itu tidak boleh ya. Nah, ini anak-anak, kemudian ada jenis-jenis tanda baca. Nah, ada tanda baca titik ya. Nah, kalau kalian menemukan tanda baca titik di bacaan, nah kalian itu harus berhenti dulu ya. Tidak boleh langsung dilanjutkan ke bacaan selanjutnya ya, tidak boleh ditabrak-tabrak gitu kalau membacanya. Kemudian ada tanda koma. Nah, kalau tanda koma itu untuk berhenti sejenak ya. Tapi berhentinya itu tidak lama, beda dengan titik. Kalau titik kita berhenti dulu ya. Nah, kalau koma juga sama, berhenti dulu tapi hanya sebentar. Kemudian tanda tanya. Berarti kalau tanda tanya itu untuk menanyakan sesuatu ya, kita bertanya. Kemudian ada tanda seru ya. Tanda seru itu biasanya digunakan untuk memerintah. Nah, kemudian ada titik 2. Nah, masih banyak ya untuk jenis-jenis tanda baca. Nah, tetapi pada hari ini kita hanya akan membahas tanda baca titik dan tanda tanya ya. Nah, sekarang lihat buku kalian di halaman 43 ya. Tengetan tanda baca nu aya dina ieu kalimah ya. Coba lihat. Ada kalimat yang pertama itu Danu jeung Salman keur nungguan huhujanan. Kemudian yang kedua saha nu keur huhujanan teh. Nah, kalimat kahiji atau kalimat yang pertama disebut kalimat wawaran ya. Kalimat wawaran itu kalimat berita. Nah, dina tungtung kalimah make tanda titik. Nah, jadi setiap kalian ya mau membuat kalimat berita atau membuat kalimat harus diakhiri dengan tanda titik kalau sudah selesai menulisnya. Nah, kemudian yang kedua, kalimat kedua disebut kalimat pananya ya. Dina tungtung kalimat make tanda tanya. Nah, kalau kalian membuat kalimat tanya, nah berarti di akhir kalimatnya itu harus ditandai dengan tanda tanya ya, bukan tanda titik. Nah, kalau tanda titik kan bukan digunakan untuk kalimat tanya ya, jadi harus menggunakan tanda tanya. Nah, bagaimana anak-anak, sudah paham belum? Nah, Ibu Guru ini masih akan memberikan satu lagi contoh nih ya, dimana terdapat kata hujan raat ya. Kalimatnya Danu jeung Salman keur nungguan hujan raat. Nah, jadi harus ada kalimatnya ya, hujan raatnya itu harus diikut sertakan. Kemudian yang kedua nih anak-anak. Nah, Ibu di sini akan ngasih satu contoh lagi ya biar kalian paham. Coba dilihat baik-baik contohnya. Di sana ada kata hujan raat ya. Kalimatnya nih, kalimat wawarannya.
Danu jeung Salman keur nungguan hujan raat. Nah, jangan lupa harus memakai titik juga kalau sudah membuat kalimatnya. Kemudian kalimat pananya ya. Keur naon Danu jeung Salman teh? Nah, itu kalimat pananya ya. Nah, jangan lupa setelah membuat kalimat pananya harus diakhiri dengan tanda tanya ya. Untuk kalimat tawaran harus mencakup kata yang sudah disediakan ya. Nah, kemudian untuk kalimat pananya juga sama, nanti ada kata tanyanya, misalnya ada kumaha, terus ada kernaon di mana. Nah, itu nanti kalimat tanyanya juga sudah disediakan. Coba sekarang untuk tugasnya ya, kita buka halaman 43 dan 44 ya. Ada 5 soal dari A, B, C, D sampai E. Nah, yang pertama ada subur turlega. Misalnya nih ibu guru kasih contoh ya, tapi jangan sama dengan yang ibu guru contohkan. Nah, sawah aki subur turlega. Nah, itu untuk kalimat luarannya. Sedangkan untuk kalimat pananyanya ya, di situ kan udah ada kumaha ya. Jadi kalimat pananyanya itu seperti ini. Kumaha kaayaan sawah aki teh? Nah, itu ya, seperti itu anak-anak contohnya. Coba sekarang kerjakan oleh kalian ya. Dari nomor A sampai bagian E ya. Nah, mungkin untuk materi hari ini cukup sekian. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh kalian tanyakan ya. Selamat belajar, semangat juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.